Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 9 ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Standar Akuntansi Keuangan, Pak John Andra Asmara SIAK MSI. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Nisa Alkanita, kemudian ada rekan saya Aufadi Sabna dan Wanda Fauziah. Kami akan memaparkan materi tentang PSPK 1 yaitu Standar Pengungkapan Keberlanjutan. Nah, pertama kali di sini ada tujuannya. Jadi tujuan dari PSPK 1 ini adalah mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi tentang resiko dan peluang terkait keberlanjutan yang berguna bagi pengguna laporan informasi keuangan bertujuan umum dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya kepada entitas. Selanjutnya ada ruang lingkupnya. Di sini ada dua. Yang pertama itu, entitas harus menerapkan pernyataan ini dalam menyiapkan dan melaporkan pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan sesuai dengan SPK. Dan yang kedua, entitas dapat menerapkan SPK terlepas dari apakah laporan keuangan bertujuan umum dari entitas tersebut disusun sesuai dengan SAK atau prinsip akuntansi berlaku umum yang lain. Next. Selanjutnya ada landasan konseptual. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada penilaian wajar. Jadi penilaian wajar ini mensyaratkan pengungkapan informasi yang relevan tentang risiko dan peluang terkait keberlanjutan. Yang kedua ada materialitas. Jadi dalam konteks pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan, informasi adalah material jika penghilangan, salah saji atau pengamburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat. Next. Yang ketiga ada entitas pelapor. Jadi entitas pelapor ini untuk pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan harus entitas yang sama dengan entitas yang menyusun laporan keuangan tersebut. Dan yang terakhir ada informasi terhubung. Entitas itu harus memberikan informasi dengan cara yang memungkinkan kepada pengguna laporan informasi keuangan. Ada dua, yang pertama itu hubungan antara unsur di mana informasi tersebut terkait, dan yang kedua hubungan antara pengungkapan yang disediakan oleh entitas. Next. Selanjutnya yang ketiga itu ada konten inti. Jadi, kecuali PSPK lain memperkenankan atau mensyaratkan sebaliknya. Entitas harus menyediakan pengungkapan tentang ada tiga. Yang pertama itu tata kelola, yang kedua strategi, dan yang ketiga manajemen risiko. Next, nah, selanjutnya ada persyaratan umum. Yang ada 4. Yang pertama itu entitas disyaratkan untuk menyediakan pengungkapan yang disyaratkan oleh SPK, kemudian entitas harus melaporkan pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan, kemudian entitas harus mengungkapkan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk semua jumlah yang diungkapkan dengan terkait keberlanjutan mematuhi seluruh persyaratan SPK, harus membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SPK. Next. Di sini ada pertimbangan ketidakpastian dan kesalahan pengukuran. Yang pertama itu ada pertimbangan. Jadi, entitas itu harus mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan bertujuan umum memahami pertimbangan. Selain pertimbangan yang melibatkan entitas jumlah yang telah dibuat entitas dalam proses penyusunan pengungkapan keuangan. Yang kedua ada ketidakpastian, jadi entitas itu harus mengidentifikasi jumlah yang diungkapkan yang merupakan subjek dari pengukuran dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi dan menggunakan informasi sehubungan dengan setiap jumlahnya. Dan yang terakhir ada kesalahan pengukuran. Entitas harus memperbaiki kesalahan material periode lalu dengan menyajikan kembali jumlah komparatif yang diungkapkan untuk periode lalu, kecuali jika hal tersebut tidak praktis dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada definisi istilah. Laporan informasi keuangan bertujuan umum atau General Purpose Financial Report, laporan yang menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna bagi pengguna utama dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya kepada entitas tersebut. Nah, keputusan tersebut melibatkan keputusan tentang yang pertama ada membeli, menjual, atau memegang instrumen ekuitas dan utang. Yang kedua ada menyediakan atau menjual pinjaman dan bentuk kredit lainnya, atau menggunakan hak untuk memilih atau mempengaruhi tindakan manajemen yang mempengaruhi penggunaan sumber daya ekonomi entitas. Nah, laporan informasi keuangan bertujuan umum mencakup, namun tidak hanya terbatas pada laporan keuangan, entitas, dan pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan. Yang selanjutnya ada definisi penggunaan laporan informasi keuangan. Itu bertujuan umum untuk melihat pengguna utama laporan informasi keuangan bertujuan
menggambarkan populasi yang sama. Selanjutnya ada pengguna utama laporan informasi keuangan bertujuan umum, itu investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, serta kreditur lain. Selanjutnya ada pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan. Suatu bentuk tertentu dari laporan informasi keuangan bertujuan umum untuk memberikan informasi tentang risiko dan peluang terkait keberlanjutan entitas pelapor yang diperkirakan cukup dapat mempengaruhi arus kas entitas serta akses entitas terhadap padangan atau permodalan dalam jangka pendek, menengah, atau panjang. Yaitu pernyataan interpretasi yang diterbitkan Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Jadi selanjutnya ada mengidentifikasi informasi material. Nah, materialitas adalah penilaian spesifik entitas terhadap informasi yang cukup penting untuk mempengaruhi keputusan pengguna. Nah, pertimbangan ini meliputi ukuran dan sifat informasi, serta risiko dan peluang yang diperkirakan berdampak signifikan pada prospek entitas. Nah, evaluasi materialitas berlangsung secara dinamis dan harus dipengaruhi setiap periode pelaporan agar data tetap relevan. Nah, materi penting yang mencakup risiko dan peluang keberlanjutan yang dapat mempengaruhi arus kas dan akses pendanaan. Selanjutnya ada agregasi dan disagregasi. Nah, informasi yang disediakan dengan cara yang tidak mengaburkan fakta material. Nah, data karakteristik konteks serupa dapat diagregasi agar ringkas dan terstruktur. Nah, informasi yang berbeda atau berpotensi mengaburkan harus dipisah untuk menjaga keterpahaman. Contohnya itu dampak risiko di berbagai wilayah harus dipisahkan agar analisisnya itu lebih jelas. Selanjutnya ada interaksi dengan peraturan perundang-undangan. Nah, entitas ini wajib memperhatikan kewajiban pengungkapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila pengungkapan diatur secara eksplisit oleh peraturan, meskipun informasi tidak material, entitas tetap boleh mengungkapkannya. Jika peraturan membatasi pengungkapan informasi tertentu, entitas harus menyebutkan jenis informasi yang tidak diungkap dan alasan pembatasan. Nah, keputusan terhadap regulasi dan sekaligus menjaga transparansi menjadi prioritas. Selanjutnya ada informasi sensitif secara komersial. Nah, pengungkapan informasi yang berisiko merugikan ekonomi entitas dapat dikecualikan jika syarat tertentu terpenuhi, seperti risiko pengungkapan yang merugikan kompetitif bisnis, serta kriteria termasuk bahwa informasi belum dipublikasikan. Pengungkapan akan mengurangi manfaat ekonomi secara serius dan tidak ada cara lain yang memadai untuk mengungkap informasi. Nah, pengecualian ini harus diungkapkan secara terbuka dan dievaluasi setiap periode pelaporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya yaitu entitas pelapor. Entitas pelapor sendiri itu terdapat di dalam paragraf 20. Nah, apa-apa saja sih yang dibahas? Yang pertama, itu pengungkapan disesuaikan dengan entitas yang menyusun laporan keuangan utama atau pelapor. Yang kedua, untuk grup usaha, pengungkapan mencangkup keseluruhan entitas induk dan anak perusahaan. Yang ketiga, pengungkapan harus membantu memahami dampak risiko dan peluang keberlanjutan pada arus kas dan akses pendanaan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai informasi terhubung yang terletak pada paragraf 21 hingga 24. Yang pertama, pengungkapan harus membangun keterkaitan antara unsur-unsur risiko, peluang, strategi, dan kinerja keuangan. Yang kedua, informasi terkait harus saling mendukung dan disajikan dengan referensi silang yang jelas. Yang ketiga, penjelasan hubungan ini memudahkan pemahaman gambaran keseluruhan pengelolaan keberlanjutan entitas. Selanjutnya yaitu mengenai informasi yang disertakan dengan referensi silang. Nah, ini terdapat di dalam paragraf 63. Yang pertama, itu boleh menggunakan referensi silang ke informasi di laporan lain yang diterbitkan entitas jika bersamaan waktu dan mudah diakses. Yang kedua, referensi silang harus jelas sumber dan bagian yang dituju. Yang ketiga, informasi tersebut dianggap bagian dari pengungkapan dan harus diikuti dengan tanggung jawab yang sama.
Selanjutnya ada pelaporan interim yang terdapat di dalam paragraf 69. Yang pertama, pengungkapan dalam laporan interim dapat disajikan lebih ringkas, hanya fokus pada informasi tambahan atau perubahan baru. Selanjutnya, tidak wajib mengulangi data yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Yang ketiga, entitas boleh memilih mengungkapkan penuh jika dianggap perlu. Untuk selanjutnya itu mengenai informasi komparatif yang terdapat pada paragraf 52, 70, 83, sampai 86 yang isinya itu berupa pengungkapan harus menyediakan data komparatif untuk periode sebelumnya agar tren dan perubahan dapat dianalisis. Yang kedua, jika terjadi revisi informasi periode sebelumnya harus dijelaskan alasan dan dampaknya secara detail. Dan yang ketiga, ketidakmampuan menyajikan informasi komparatif harus diungkap sebagai keterbatasan. Nah, selanjutnya ada metrik. Untuk metrik sendiri, itu pengertiannya adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja atau dampak dari keberlanjutan. Nah, metrik ini harus disajikan dengan metodologi, revisi, dan sumber yang digunakan. Yang ketiga, metrik yang baru dilaporkan harus didukung dengan data komparatif bila memungkinkan. Dan yang terakhir, metode perhitungan dan asumsi penting harus diungkap agar metrik dapat dipahami dan diverifikasi. Selanjutnya ada mengenai kesalahan. Nah, kesalahan ini ada beberapa poin penting yang terdapat dalam PSPK 1. Yang pertama, kesalahan material periode laporan sebelumnya harus dikoreksi dan diinformasikan secara jelas. Yang kedua, koreksi dilakukan sepanjang praktis untuk tiap periode terdampak. Yang ketiga, penjelasan diberikan jika koreksi tidak memungkinkan dan menyebutkan alasan dan periode dari koreksi. Dan yang terakhir, targetnya agar pengungkapan tetap akurat dan dapat dipercaya. Nah, sekarang sumber panduan. Sumber panduan sendiri itu ada 3. Yang pertama, jika risiko dan peluang keberlanjutan tidak tercakup dalam PSPK, entitas dapat merujuk standar lain seperti GRI, ESRS, SASB, dan CDSB. Nah, yang kedua, ini demi memastikan relevansi dan keterbandingan informasi dengan praktik global. Dan yang terakhir, entitas wajib mengungkapkan sumber panduan yang digunakan. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik kualitatif informasi keuangan keberlanjutan. Nah, maksud dari karakteristik kualitatif informasi keuangan keberlanjutan itu yang pertama, informasi harus relevan atau bernilai prediktif dan garis miring atau konfirmatori dan representasi tepat. Maksudnya yaitu lengkap, netral, dan akurat. Yang kedua, karakteristik tambahan memperkuat kegunaan, yaitu keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman. Selanjutnya, ada pengungkapan harus jelas, ringkas, dan menghindari duplikasi serta bias. Untuk selanjutnya, tanggal efektif dan ketentuan transisi. PSPK 1 berlaku efektif untuk periode tahun buku mulai 1 Januari 2027. Penerapan dini diizinkan dengan kewajiban mengungkap. Transisi khusus diberikan selama 3 tahun pertama untuk pengungkapan risiko dan peluang iklim saja. Nah, yang terakhir, hal ini menyesuaikan kesiapan entitas dan ekosistem pelaporan keberlanjutan di Indonesia.